Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Rio Anggoro sebagai host dari Satu Frekuensi, salah satu segmen yang ada di Cilacap Terkini, akan bersama-sama dengan Anda semua yang ada di rumah membedah beberapa persoalan yang terjadi di sekitar kita, yang terutama di Kabupaten Cilacap. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya bersama dengan dua orang tokoh di Cilacap, narasumber kita yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Itu yang pertama kita kenalkan ada Mas Agus Wahyudi. Saya panggil Mas saja ya. Boleh. Kelihatannya tampak muda. Alhamdulillah. Tampak selalu lebih muda. Amin. Karena adrenalinnya terpacu terus untuk mengkritisi kayak gitu. Saya baca di media, di beberapa YouTube yang kemarin juga sudah tayang, Mas Agus ini adalah salah satu pegiat anti korupsi dan juga sebagai direktur LSM Mitra Institute. Nah, di sini kita nanti akan berbincang-bincang dengan Mas Agus tentang problematika yang ada di Cilacap, terutama beberapa berita yang sebenarnya itu kita juga membaca di media Cilacap Terkini, itu juga dari beberapa runtutan berita, dan juga ada di beritabaru.co yang itu media nasional, dan ada di Serikat News. Itu semua berita itu mempertanyakan tentang kondisi Perumda KIC, kawasan industri Cilacap. Nah, nanti kita akan lebih banyak berbincang-bincang dengan Mas Agus Wahyudi sebagai orang yang juga salah satu orang yang pertama kali mengkritisi ini, muncul di media itu salah satunya adalah Mas Agus Wahyudi. Lalu berikutnya di narasumber yang kedua ini kita juga kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau adalah dosen dan juga akademisi. Selamat datang Pak Musa Ahmad. Terima kasih sudah bergabung dengan segmen Satu Frekuensi. Dan di sini Pak Musa ini nanti akan juga berbicara terkait dengan beberapa persoalan problematika yang ada di Cilacap dari perspektif akademis. Jadi akademisi ini kan bagian daripada salah satu pilar demokrasi juga, yaitu perguruan tinggi. Maka kita juga harus meminta saran dan masukannya, apa yang terbaik untuk Cilacap, apa nanti yang akan terbaik untuk masyarakat dan seluruh rakyat Cilacap terkait dengan pengelolaan atau tata kelola pemerintah daerah di Kabupaten Cilacap. Baik, saya tidak akan berlama-lama karena pasti Anda juga akan senang sekali nanti dan menunggu-nunggu apa yang akan disampaikan oleh dua orang narasumber ini. Jadi sekarang kita akan fokus ke dalam Satu Frekuensi. Dengan Satu Frekuensi kita memahami persepsi. Di sini akan kita lihat terkait dengan berita yang lagi in di Cilacap. Apa itu? Berita tentang Perumda KIC yang telah menjual lahannya itu kepada PT Pertamina pada bulan April tahun 2019. Ya, silakan Mas Agus. Baik. Ini saya ingin mendengar kronologis karena waktu itu saya wawancara ke Panjenengan dan Panjenengan mengirimkan rilis langsung dan kita muat di Cilacap Terkini dan ini jadi viral. Itu saya lihat Mas Agus di dalam website Cilacap Terkini. Yang baca itu puluhan ribu Mas Agus. Makanya ini kita gelar segmen seperti ini biar kita gamblang. Dan Mas Agus dengan saya ini langsung ketemu. Dan juga ada Pak Musa Ahmad ini juga kita ketemu di sini biar persoalan di Cilacap ini transparan. Oke Mas Agus, silakan Mas Agus. Baik, makasih Mas Rio dan saya memberikan apresiasi kepada kawan-kawan Cilacap Terkini.id yang telah mengangkat tema ini, dan kami memang dari tahun 2019 pasca transaksi pelepasan aset. Jadi kalau kami sebut bukan jual beli sebenarnya, tapi lebih pada pelepasan aset ganti rugi
dari proyek RDMP Pertamina itu kepada pemerintah Kabupaten Cilacap, yang mana pada tanggal 9 April 2019 itu secara resmi proses ganti rugi itu diserahkan dari PT Pertamina kepada Bupati Cilacap Bapak Tarto Suwartono Komisi di Hotel Mape yang itu bukan satu-satunya media yang memuat itu adalah kalau salah wawasan itu. Jadi itu kita mendapatkan angka dari ganti rugi itu sebesar 561 miliar. Nah, konon setelah itu tanggal 10-nya dana itu masuk ke rekening Kabupaten Cilacap. Ternyata masuknya itu saya baru mencari tahu apakah kas daerah ataukah ke rekening KIC, masih BUMD ya, belum Perumda, masih BUMD. Itu tanggal 10-nya. Tanggal 10 itu masuk ke rekening KIC. Oh, langsung ke rekening KIC? Iya, ke rekening KIC. Itu benar tanggal 10 April. Itu 1 hari setelah penandatangan. Iya, betul. Nah, ternyata setelah kami runo mencari informasi, ternyata memang ada LO atau legal opinion dari kejaksaan yang memang legal opinion itu keluar tahun 2018. Tahun 2018. Nah, di legal opinion yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Cilacap itu lebih kepada memberikan rekomendasi catatan kritis terkait dengan kedudukan dan kewenangan serta legalitas proses jual beli itu ataupun proses ganti rugi itu. Dan di sana sudah jelas pada status KIC memang karena memang menjadi target pengembangan strategis proyek strategis nasional ya, untuk kilang Pertamina di Cilacap memang oke. Jadi kalau pelepasan itu dari LO-nya Kejaksaan clear, tidak ada problem, artinya sah, boleh. Walaupun memang itu menjadi polemik atau menjadi banyak yang orang tanya, bukankah KIC itu secara de jure itu belum menjadi bagian dari asetnya KIC karena masih hibahnya dari kawasan industri Wijaya Kusuma Provinsi Jawa Tengah kepada pemerintah kabupaten, dalam tanda petik itu masih kepada Bupati Cilacap, yang mana kemudian pada proses jual beli itu kalau saya pahami kenapa Bupati Cilacap yang menerima, mungkin karena memang pada de jure-nya itu aset tanah kawasan industri Cilacap itu menjadi asetnya pemerintah kabupaten. Nah, kalau dirunut lagi tentang pendirian KIC yang di Perda nomor 5 dan di Perubahan nomor 10 itu yang kemudian tahun 2014 itu memang aset KIC itu bukan disertakan modalnya sebenarnya, diberikan kewenangan kepada BUMD KIC untuk menjadikan bagian yang dikelola untuk area industri. Jadi bisa disewakan tanahnya, di sana ada bangunan, disewakan propertinya, yang kemudian memang ini belum ada perubahan status dari pemiliknya pemerintah kabupaten kepada KIC, tapi faktanya memang dikelola oleh KIC. Lahan itu bukan penyertaan modal kalau menurut undang-undang yang ada. Kalau di Perda nomor 5 tahun 2010 itu sudah masuk. Hanya saja itu nomenklaturnya, nama dari KIC itu masih pemerintah kabupaten. Jadi memang di legal opinion kejaksaan itu di terakhirnya itu ada kata-kata untuk segera mempercepat atau memproses legalitas terkait dengan nama. Begitu. Karena memang namanya masih pemerintah Kabupaten Cilacap. Walaupun memang secara aturan itu di Perda nomor 5 2010 itu sudah disertakan modal senilai kurang lebih 400 miliar begitu pada waktu itu 2010 itu. Kemudian memang ada problem tentang nomenklatur dari nama ini belum diberikan kepada KIC, masih atas nama pemerintah kabupaten. Nah, kalau kemudian banyak yang tanya kenapa Bupati tidak ke direktur KIC yang menerima, mungkin karena masih ada belum dirubahnya nama itu jadi asetnya KIC begitu. Jadi masih namanya pemerintah kabupaten. Sehingga ini juga kejaksaan saya kira sudah bisa dipegang karena itu sudah ditegaskan ini untuk mempercepat proses legalitas dari nomenklaturnya itu untuk dirubah ke KIC. Itu sebagai rekomendasi di legal opinion Kejaksaan Negeri. Ya. Nanti pada aspek itu kami tidak menyoroti tentang penjualan. Jadi lebih kepada oke lah itu sudah selesai. Artinya kalau penjualan itu sudah bagi kami sudah selesai. Artinya kalau ada mungkin sesuai dengan undang-undang yang ada kalau penjualan. Kalau kita pegangnya dari LO aja.
Kejaksaan negeri sudah menelaah kemudian mengeluarkan legal opinion, saya kira sah sudah. Berarti tidak ada masalah ya persoalan penjualan itu. Bagi kami tidak. Clear gitu ya. Oke. Sementara itu dulu. Baik. Saya nanti akan bertanya ke Pak Musa terkait dengan proses yang sudah ada ini yang dikritisi oleh Mas Agus terkait dengan proses peralihan yang ternyata masih belum secara de facto sudah ya Mas ya, secara peralihan. De factonya itu sudah dikelola KIC. Sudah dikelola KIC. Tapi de jure-nya belum belum dikeluarkan. Dengan nomenklatur berubah menjadi asetnya KIC gitu. Oke. Karena masih namanya aset hibah dari KIW kepada pemerintah Kabupaten hibah dari PT KIW Kawasan Industri Wijaya Kusuma kepada pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. Baik. Pak Musa, terima kasih ini sudah hadir di sini. Ini dari perbincangan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Agus. Ini ada beberapa poin ya sebenarnya. Poin itu yang kita lihat di sini sebagai media bahwa mengapa di pemerintahan Kabupaten Cilacap sendiri dan di PT KIC sendiri itu tidak memblow up, gitu kan? Tidak membuka bahwa ini ada proses ganti rugi yang ini terjadi antara PT Pertamina kepada PT KIC. Itu yang pertama. Terus yang kedua, proses-proses yang sudah dilalui ini secara penjualan itu kan Mas Agus sudah sah, sudah memenuhi persyarat dan lain sebagainya. Cuma di sini dana yang diserahkan kepada pemerintah daerah itu tidak masuk ke rekening atau kas daerah. Nah, tapi masuknya malah ke kasnya KIC. Apakah menurut Pak Musa ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada, dan sebagai akademisi bagaimana menyikapi persoalan polemik yang terjadi Pak Musa? Silakan. Sebelum sampai polemik, sebenarnya persoalannya kita sudah Oh gitu ya. Dulu memang menjadi menarik Cilacap ketika menjadi kawasan industri Wijaya Kusuma. Menarik. Kenapa? Karena ada ini mulai tahun 80-an, bahkan sebelumnya, bahwa Cilacap diprediksi akan menjadi kawasan selatan Jawa yang paling bagus dengan berbagai kelebihan, potensi dan sebagainya. Terutama dulu pelabuhan dan sebagainya. Ini luar biasa. Tapi ketika tahun 2010 itu ada mulai muncul peralihan karena dianggap bahwa di Jawa Tengah sendiri tidak menarik lagi. Cilacap ditarik tidak lagi menjadi pusat kawasan di Jawa Tengah, tapi dikembalikan ke Tampil Utara. Nah ini sebenarnya bagi akademisi ini Cilacap sudah tidak jadi hal yang sangat menawan dalam pandangan Jawa Tengah. Tetapi boleh jadi menarik bagi pandangan Cilacap karena setelah hilangnya KIW muncul namanya kawasan industri Cilacap. Nah, cuman memang ketika menjadi kawasan industri Cilacap itu tidak jelas mau kemana, itu tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena memang kalau di peralihan dulu kan memang dengan sekian potensi dan sekian harapan besar, dan tiba-tiba menjadi kecil karena memang semua kegiatan pembangunan beralih dari kawasan selatan ke utara. Dan ini menjadi sesuatu yang sebenarnya isunya tidak sangat menarik. KIC itu tidak menarik secara isu. Menariknya baru setelah KIC juga ditukar gulingkan ke Pertamina untuk proyek karena proyek yang sangat besar dan kemudian KIC kehilangan aset. Ya, mengembangkan aja belum, kehilangan kan nggak jelas juga. Mengembangkan saja belum, sudah kehilangan aset. Jadi masyarakat Cilacap tidak pernah tahu sebenarnya planningnya. Oh gitu. Rencana kerja dan potensi apa KIC. Betul. Pemerintah kabupaten yang belum memberikan. Iya, karena memang kewenangan kepada pemerintah daerah, pihak DPRD kayak kita juga belum melakukan satu proses. Betul. Nah, saya katakan belum melakukan proses itu karena apa? Ketika kita buka ulang tentang perda kawasan, nah ini belum ada kawasan yang memang menjadi kawasan Cilacap belum. Bahkan baru aja kan perda kawasan
sekarang ini mau perundangan. ya mau diundangkan Ya, kembali. ya. Yang ini dulu menjadi kawasan Wijaya Kusuma, kawasannya bukan punya Cilacap. Nah kalau besok diambil alih oleh pusat menjadi kawasan Pertamina, maka KIC menjadi satu pertanyaan baru mau kemana dan dikemanakan. Ini kalau kita lihat aspek historinya. Histori ya Pak ya. Jadi lebih ke arah sit back. Iya. Sekarang kalau pertanyaan Anda bagaimana tukar guling itu tiba-tiba kok dari betul Pertamina ke langsung ke KIC. Nah itu kan memang tadi saya dengar dari kejaksaan kan sudah memberikan lampu hijau. Betul. Siapapun boleh, karena memang dari Jawa Tengah diserahkannya kepada Kabupaten Cilacap. Nah, Kabupaten Cilacap kalau pakai logika nomenklatur perusahaan lebih baik memang tidak dikelola kabupaten, harus dikelola oleh satu usaha tersendiri. Maka muncullah semacam badan usaha milik daerah. Ya, betul. Muncullah baru KIC. Cuma yang jadi problem KIC sendiri belum memasyarakat sebenarnya mau kemana, mau apa dan sebagainya. Mau yang dijual apa dan sebagainya. Nah ketika tiba-tiba ini diambil alih sehingga kehilangan, kan berarti sebenarnya KIC hilang apa-apa. Belum kerja sudah hilang aja. Ini mau kemana? Nah, tetapi dia punya asupan dari aset dari menjadi dana. Nah, maka pertanyaannya betul bisa dikritisi dan menjadi viral karena ini dana, ya bentuknya sudah uang 560 artinya perusahaan daerah ini itu secara de facto itu mandek karena nggak punya apa-apa, tapi dia punya dana. Dan pertanyaannya apakah kemudian orang yang mengelola ini, direkturnya, stafnya, direksinya, badan pengawas dan sebagainya, selama mandek itu bagaimana? Nah ini bisa menjadikan titik krusial orang menjadi bahasa santrinya suudon. Ya, ini menarik sekali Pak Mirsa. Jadi ini kajian dari Pak Musa yang tadi sudah disampaikan. Padahal tadi saya bertanya terkait dengan aspek aspek legalitas. Tapi Pak Musa menarik ke belakang bahwa ini ada sisi menarik lagi. KIC itu belum bekerja apa-apa, masyarakat Cilacap juga belum tahu program-program KIC itu seperti apa. Tahu-tahu KIC sudah dipindah tangankan, dialihkan, diganti rugi oleh Pertamina. Dan sekarang ini ada satu kalimat yang tadi saya kaget itu keluar dari Pak Musa, bahwa masyarakat Cilacap kan jadinya serudon ketika 561 miliar itu ternyata dipegang oleh KIC. Nah ini untuk apa? Nah saya kembali lagi ke Mas Agus ini. Nah tadi Mas Agus sudah menyampaikan aspek legal, Pak Musa juga tadi sudah menyampaikan aspek historis. Nah saya ingin tanya ke Mas Agus, Mas, KIC ini kan sebagai pengelola ya Mas. Jadi status di dalam perdanya, badan hukumnya dia sebagai pengelola BUMD, pengelola kawasan industri. Nah, apakah sebagai BUMD pengelola kawasan industri dengan dana yang tadi disampaikan oleh Pak Musa, dana 561 miliar ini yang sudah dibayarkan tadi Mas Agus sampaikan tanggal 10 April tahun 2019 ya Mas. Apakah itu sudah diundangkan juga Mas? Secara legal formalnya apakah sudah diundangkan, atau kalau belum apakah sudah memang memiliki kualifikasi untuk mengelola itu semua? Silakan Pak. Saya sebelum menjawab tentang apa tadi legalitas tadi ya, ini kami coba menyambungkan dari Pak Musa tadi. Jadi kalau dilihat dari LO kemudian disusul dengan aktivitas untuk membuat pengesahan terkait dengan pengelolaan itu, nanti kita akan jabarkan setelah pemerintah kabupaten lewat KIC itu menerima dana, kemudian ada susulan-susulan apa itu yang kemudian ini menjadi hal yang kok kayak kebakaran pemadam kebakaran gitu. Jadi kenapa tidak dirancang dari awal, yang kemudian ada perda
nomor 3 yang dari BUMN menjadi Perumda, yang mana kemenangannya luar biasa luas dan sebagainya. Nanti kan kita jelaskan, termasuk ada kajian dari bagian ekonomi, kemudian ada bagian dari hukum juga. Ternyata setelah itu, bukan sebelumnya, ini jadi aneh juga. Padahal bagian ekonomi itu jadi sekretariat Sekda itu menjadi badan pengawas dia tugasnya di sana. Itu nanti akan kita jabarkan. Namun kami akan tegaskan bahwa pemindah tanganan tentang tanah aset KIC itu kepada pemerintah Pertamina itu sudah sah, di mana memang catatan di LU itu kita tegaskan status tanah tersebut masih menjadi milik pemerintah kabupaten yang berasal dari PT KIW Persero, yang secara de jure berstatus HPL, hak penggunaan lahan, atas nama KIW, namun secara de facto, yaitu tentang Perda nomor 5 2010 tentang penyertaan modal itu menjadi bagian yang dikelola oleh pemerintah kabupaten CHU PT KIC. Itu sudah jelas, artinya kan memang ada aspek tadi. Yang pertama adalah masalah kedudukan itu, yang memang KIC lebih kepada hak pengelola lahan. Pengelola. Iya, ya. Jadi tidak pada posisi nomenklatur adalah kewenangan KIC sesungguhnya. Namun di Perda yang di nomor 5 dan kemudian ada perubahan dari BUMD ke Perumda itu, ternyata kewenangannya luar biasa itu. Jadi kita bisa nanti telah lebih lanjut. Nah, kita pada waktu posisi kemarin kami mencoba melontarkan tentang bulan Mei, kami sudah melontarkan ini harus dibuat bisnis plan nih, kebetulan apa nih, tentang aset yang sudah hampir 2/3-nya itu tidak dikelola lagi, dia hanya mengelola uang. Ini harus dibuat regulasi, dibuat bisnis plan yang ke depan bahwa harus lebih produktif, jangan hanya ditumpuk uang di brankas atau bahkan hanya disimpan di bank. Perumda KIC hanya mengelola bunga, nggak boleh nih. Kami sudah melontarkan, nggak boleh mengelola bunga itu. Kalau di regulasinya di Perda boleh, di Perda nomor 3 itu boleh. Tapi kemudian bagi rakyat Cilacap kalau kemudian itu hanya dikelola di bank, saya kira naik lah ya. Ini kan ganti rugi, seharusnya dikembangkan lebih produktif lagi. Penyertaan modalnya jelas di bank. Baik, apakah ya boleh mau disimpan di bentuk deposito atau bersaham atau kalau kami lebih cenderung untuk dibelikan aset tanah lagi yang itu dikembangkan sebenarnya yang Pak Musa tadi sampaikan. Ini pengembangan wilayah. Jadi mumpung ini tepat pada posisi Kabupaten Cilacap sedang merancang lagi dan mengupdate dari Perda Tata Ruang yang ini kita di sini sudah berubah. Karena lahannya sudah ganti rugi oleh KIC, maka harus ada pengembangan. Apakah nanti wilayah barat atau timur berdasarkan RT ini. Nah, yang menjadi problem tadi memang benar Pak Musa. Yang menjadi seudurnya banyak masyarakat itu adalah setelah KIC itu mengelola dana ini jadi lirikan semua nih. Enak banget jadi pengelola KIC mendapatkan bunga bank saja sudah mendapat untung gitu kan. Berarti cuma tidur aja. Kalau alam itu begitu. Maksudnya Mas Agus begitu. Kurang lebih ini bagi rakyatnya kurang adil lah. Jadi ini kalau nggak dikembangkan, contohnya kalau kemudian untuk pemasukan daerah kita kan tahu sendiri, Kabupaten Cilacap setiap tahun defisit anggaran, defisit APBD. Kalau ini kemudian umpamanya tidak di KIC tidak mampu untuk mengelola, kasih saja kepada pemerintah daerah dengan aturan yang nanti dirancang sendiri dan itu minta persetujuan dari BPK dan sebagainya. Bunganya lebih kompetitif masuk ke daerah semuanya, jangan dibagi seperti yang Perda nomor 3. Nah, saya jelaskan tadi yang terkait dengan pendadakan pasca dana itu masuk, kemudian ada perubahan regulasi yang kemudian merubah situasi ini menjadi saling curiga, saling bertanya. Pada bulan Juli 2019 itu ada perubahan regulasi terkait dengan peraturan daerah. Dari nomor 5 berarti bulan Juli 2019 itu sudah setelah pembayaran ya? Setelah pembayaran ya. Itu ada perubahan nomenklatur dari BUMD KIC menjadi Perumda KIC. Apa yang spesifik yang berubah? Spesifik kewenangan. Kewenangan itu ada salah satu ayat yang memang agak riskan ini. Jadi ayatnya itu terkait dengan penjualan atau penyewaan tanah kapling untuk industri properti bangunan, termasuk
pembebasan dan pematangan tanah untuk coupling industri dan properti. Jadi ada kewenangan KIC untuk penjualan, kemudian untuk pembebasan. Pembebasan itu di Perda nomor 5, nomor 10 2008, nomor 5 dirubah nomor 10, kemudian dirubah yang lagi 2019 Perda nomor 3 itu. Ini kegiatan Perumda KIC yang sekarang ini dilakukan itu bisa membebaskan lahan. Ini yang perda terbaru ini. Iya, ini bahaya nih kalau kemudian kita tidak menurut peraturan di atasnya lagi, ini bahaya. Kalau ini dibiarkan, bisa juga BUMD kita itu menjualin aset semuanya, gitu kan? Padahal ini kalau dirunut kepada peraturan di atasnya, seharusnya jangan hanya berpegangan terkait dengan PP nomor 58, kemudian Permendagri nomor 19 tentang pengelolaan barang milik daerah, tapi juga jangan lupa ada peraturan lain yang itu mengikat terkait dengan BUMD. Ada PP nomor 54 tahun 2007 dari Kementerian BUMN. Itu ada pasal yang memang agak juga tidak ada satu ayat pun di PP 54 2017 dan BUMD itu. Satu ayat pun, satu kalimat pun bahkan itu tidak ada kewenangan BUMD, bukan Perumda ya. Kalau di sana disebutnya BUMD. Seluruh Indonesia ya, tidak boleh menjual, karena kalau diberikan ruang untuk menjual, habislah aset BUMD se-Indonesia itu. Maka dari itu seharusnya jangan runutnya hanya satu regulasi, harus mengelaborasi dengan regulasi yang lain, mensinkronkan lagi. Termasuk di sana ada yang di PP 54 itu tentang BUMD. Tidak ada menyebutkan itu. Kemudian kalau seandainya memang ada pelepasan aset, itu harus pemindah tangan barang itu mendapatkan persetujuan DPRD, itu disebutkan untuk tanah maupun bangunan. Itu di undang-undang. Ya, itu juga di Permendagri pun disebutkan. Di Permendagri. Artinya harus ada pelibatan dari DPRD. Nah, kemudian inilah yang kemudian kami juga menyoroti kenapa kewenangan itu pada waktu itu dibahas di DPRD itu bisa lolos. Artinya kemudian ini nggak bisa sesungguhnya untuk dasar melepaskan aset itu tanpa persetujuan DPRD seharusnya. Seharusnya DPRD pun pada waktu itu transisi, Pak ya. Karena masa perda itu dibuat 2019 bulan Juli itu masa Dewan periode 2014-2019 itu masa akhir-akhir, masa berakhir. Sudah pemilu selesai tapi belum dilantik. Ya. Nah, ini kami juga menyoroti ini. Kalau pada kewenangan Dewan memang nggak salah. Nggak salah. Tapi kita nggak tahu kemarin ngobrol dengan Dewan. Saya nggak tahu loh prosesnya pada waktu pengesahan itu dibalik meja ada apa gitu loh. Tapi pada proses itu sangat rawan sesungguhnya, tidak diperkenankan kalau kemudian ini sangat rentan kemudian mengeluarkan produk perda, nggak boleh. Jadi kurang cermatan kemudian sampai ada penangan yang super luas dari KIC itu. Berarti ini ada beberapa anomali ya. Nah itu yang kemudian ditarik lagi, setelah itu ada keluar Pergub, dan yang menarik lagi di Perda dan Pergub itu mengatur terkait dengan pembagian dividen, Pak. Oh, berarti yang perda yang dulu saat perda yang KIC yang sebelumnya itu tidak ada pengaturan dividen. Dividen ada. Oh, ada. Cuma prosentasenya itu baru setelah berwujud properti kan beda. Properti bisa disewa. Ya, bisa tidak. Tapi ini sudah berwujud uang loh ini. Oh iya, yang terakhir ini dividennya gimana pembagian? Dividennya itu di Perda nomor 3 disebutkan pemerintah kabupaten berhak untuk menerima dividen sebesar 55%. Dividen dari keuntungan. Keuntungan termasuk di sana itu juga termasuk aktivitas penyewaan properti yang sisanya yang ada maupun dari bunga bank itu, yang kemudian bunga terkait dengan pengelolaan bunga bank itu kawan-kawan KIC itu merujuk terkait dengan PP 58 sama Permen nomor berapa ini? PP nomor 5 dan Permen nomor berapa ini ya? Nomor 12 ya, 2019 Permendagri. Nah, bagi kami itu juga aneh juga. Kenapa kemudian kawan-kawan KIC dan pemerintah kabupaten sibuk untuk mencari legitimasi agar pengelolaan itu betul-betul ini sah loh di KIC gitu. Oh, berarti mencari pembenarannya setelah dilakukan. Iya, masuk perda itu dan sebagainya. Oh iya, berarti runtutan adanya perda karena setelah
adanya proses penjualan baru turunlah perda. Ya. Lalu pembenaran yang lain lewat apa Pergub, saja? dan Pergub itu kan oleh Pergub, ya, terus apa lagi? Setelah itu kami amati juga ini, setelah kita mencoba mengangkat ke media, kita mencoba berkomunikasi kawan-kawan dengan eksekutif dan lain-lain, kemudian mereka mencoba mendorong bagian hukum dan setda. Ya, bagian hukum dan bagian ekonomi selaku Dewan Pembina ya, seterusnya di KIC dan Pembina itu melakukan kajian hukum dan kajian ekonomi. Nah, kemudian kami dapat bocoran nih dari bagian ekonomi dan bagian hukum itu membuat kajian ya memang rujukannya ya normatif saja. Rujukannya mereka karena itu pengelolaan keuangan ya tentang pengelolaan hasil itu ada kewenangan KIC untuk diperbolehkan didasarkan atas Permen PP nomor 2 tahun 2012 dan dirubah PP nomor 5 itu boleh dikelola oleh KIC begitu. Baik. Ya. Oke, Mas Agus, ini sudah titik temunya itu sudah ada ya, artinya beberapa legitimasi dilakukan oleh pemerintah daerah ya, dalam hal ini ya, bukan hanya PT KIC ini. Kalau seperti ini artinya ini ada sudah ada upaya untuk melakukan konsolidasi dalam beberapa hal, baik itu legal formalnya, legitimasinya, kajian-kajiannya setelah terjadi proses itu, dan mungkin juga setelah ada kasak kusuk gitu ya Mas, setelah adanya polemik yang memang secara media itu juga baru muncul ini malah di bulan Agustus kemarin. Bulan kemarin ini kan sudah bulan September. Baik, saya ke Pak Musa lagi, Pak Musa. Ini melihat fenomena ini, kita sudah sampai polemik Pak Musa. Ini sudah sampai polemik terkait dengan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Agus. Apa pandangan Pak Musa ini menyikapi polemik yang terjadi di masyarakat? Oke, yang pertama begini, bahwa tata kelola pemerintahan memang seringnya begitu, sangat lambat merespon, sangat lambat merespon. Kita tidak tahu secara pasti bahwa bisnis plan pemerintah pusat itu juga sering dadakan. Ya. Nah, pada kasus perluasan kilang yang konon mau sampai 2 juta barel per hari, itu tidak menjadi kewenangan daerah untuk melakukan bisnis plan-nya. Tapi itu tiba-tiba ujuk-ujuk Cilacap ditunjuk. Maka ujuk-ujuk juga ada proses jual beli. Sebenarnya logikanya itu bukan jual beli, tapi harus tukar beli. Ganti rugi. Bukan ganti rugi, ganti kawasan. Tukar guling ya. Terus harusnya ini. Iya, harusnya. Itu karena memang dari dulu pakai yang UMN itu sama, bahwa pelepasan itu tidak diperkenankan. Tapi kan berhubung sudah terjadi. Nah, karena ini adalah keputusan pemerintah pusat. Artinya kan tidak mungkin saat itu juga. Yang jadi masalah adalah keterlambatan KIC untuk melakukan bisnis plan. Itu keterlambatan KIC atau pemerintah daerah kalau menurut Bapak? Otomatis kedua-duanya. Otomatis ya. KIC tidak bisa sendirian karena dia di bawah bagian ekonomi dan bagian hukum. Karena itu asal besar. Nah, kadang-kala komunikasi melakukan ini itu sangat lambat. Maka sebenarnya ini salah satu dari tata kelola pemerintahan yang jelek. Saya katakan ini adalah tata kelola pemerintahan yang jelek. Termasuk bagaimana Dewan juga diam. Karena Dewan jadinya terlibat. Pada kasus Suleslah ini Dewan terlibat. Karena harus ditinjau dulu oleh Dewan, kemudian Dewan melakukan persetujuan. Ya karena memang tadi legitimasi KIC juga karena masih menjadi aset pemerintah daerah, belum secara de jure dan de facto secara kuat menjadi kewenangan KIC. Ya, betul. Sehingga ketika ini bukan menjadi badan usaha milik daerah, maka Dewan tidak bisa masuk di dalamnya nomenklaturnya. Itu loh yang jadi masalah. Artinya ini jadi ruwet ya Pak ya, jadi kredit gitu loh. Kalau melihat tadi Dewan saja tidak berani masuk karena melihat ini memang ini regulasinya memang begitu. De jure-nya itu belum selesai gitu. Iya, dari Wijaya Kusuma ke KIC itu
de factonya sudah, de jure-nya belum sangat selesai. Artinya kan sampai hari ini itu belum. Iya, apalagi setelah itu ada penjualan aset. Sebenarnya itu kalau itu sudah menjadi kebiasaan usaha milik daerah, itu ada batasan, ada regulasi yang mana setiap tidak boleh ada pelepasan, yang ada adalah Islam. Nah ini sebenarnya kalau ini diteruskan menjadi menarik, seharusnya dengan cepat mereka melakukan business plan. Berarti langkah pemerintah daerah itu harus lebih cepat, ya. Walaupun ini juga desakan dari pemerintah pusat yang sangat cepat. Nah itu kan soal persoalan tata kelola, soal komunikasi. Artinya komunikasi antara bupati, bagian hukum, bagian untuk mempercepat proses legalisasi, pergubnya belum keluar tentang KIC dan sebagainya, sehingga karena ini jadi aset bersama, kalau sudah menjadi BUMD atau Perumda itu, maka nanti ini terlibat secara aktif DPRD di mana, pemerintah daerah di mana, sehingga setiap ada pelepasan dan sebagainya DPRD bertanggung jawab itu. Nah, itu nanti tidak pelepasan tapi Islam ganti kawasan. Begini Pak Musa, ini ya dari beberapa tadi paparan Mas Agus, terus ada Pak Musa ini kan opini publik sudah terlanjur liar. Opini publik sudah terlanjur liar menilai dan langsung melihat, dan responnya juga ketika ada beberapa kritis ya, upaya mengkritisi dari beberapa aktivis, itu juga direspon dengan sangat lambat dengan tidak adanya konferensi pers dari pemerintah daerah tentang master plan yang tadi Pak Musa sampaikan. Iya, itu yang saya katakan bahwa ini persoalan tata kelola yang cukup aneh. Bahwa pemerintah tidak responsif, pemerintah daerah terhadap perubahan yang begitu cepat. Sehingga semuanya sudah terlambat, termasuk tadi fakta regulasi dari beberapa ada fatwa atau kajian-kajian dari bagian ekonomi, itu terlambat semua. Kan seharusnya sebelum ini terjadi itu sudah ada itu normatifnya. RU-nya itu sebenarnya sudah dilakukan di tahun 2018. Kalau legal opinionnya dari fatwa kejaksaan sudah keluar. Seharusnya itu dengan cepat dilakukan. Setelah itu langsung ada kajian dari hukum, sehingga tidak kesannya tiba-tiba muncul di bulan-bulan yang orang setelah direspon oleh masyarakat, tiba-tiba mereka baru mencari legitimasi. Nah ini bahasanya Pak Musa tadi, ini tata kelola pemerintahan yang buruk. Nah ini yang menjadi menarik lagi ya pemirsa yang ada di rumah. Jadi tadi kita sudah mendengar dari beberapa narasumber, ini ada 2 narasumber kita, dari Mas Agus Wahyudi selaku pegiat anti korupsi dan Pak Musa Ahmad dari akademisi dan dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali. Ini sudah mengkerucut sebenarnya persoalan yang tadi kita diskusikan, yang bermuara pada tata kelola pemerintahan yang masih belum baik, atau bahasanya itu masih buruk kalau tadi bahasa yang saya kutip dari Pak Musa. Nah, jadi saya berupaya untuk memberikan satu pencerahan kepada publik ya. Tapi sebelum ke Mas Agus, saya ke Pak Musa dulu. Pak, ini kan sudah terlanjur terjadi seperti ini. Publik sudah terlanjur tahu ada 561 miliar ngendon di kasnya KIC. Dan sampai hari ini KIC pun tidak pernah berbicara kepada publik akan diapakan, atau bahasa Pak Musa tadi master plan-nya itu apa gitu, pemerintah biar masyarakat itu kok nggak ngerasa itu nggak kayak DPRD juga. Ketika kita tanya, ketika saya juga melakukan wawancara ke beberapa anggota dewan juga nggak mudeng gitu Pak. Nah apa pandangan Pak Musa selaku akademisi untuk memperbaiki ini Pak, tata kelola ini Pak yang sudah terlanjur seperti ini? Silakan. Sebenarnya persoalannya mudah bagi saya. Itu tinggal kepada political will semua pihak, terutama yang punya kemenangan di Cilacap, yaitu pemerintah daerah dan DPRD. Saya dengar ada rencana dari Komisi D itu memanggilnya. Kalau itu sudah terjadi pemanggilan, kemudian melakukan klarifikasi, selesai sebenarnya. Oh gitu ya Pak? Iya. Tetapi memang harus ada pemanggilan dari Komisi Komisi B bagian mitra kerja untuk KFC
bertanggung jawab. Sebenarnya ada persoalan apa? Karena memang ketika menjadi perumda, maka itu menjadi kewajiban dari mitranya yaitu Komisi B untuk melakukan sebagai pengawas yang lebih tinggi daripada pengawas internal sebelumnya. Jadi pengawas tertinggi adalah DPRD, di mana dia sebagai mitra pemerintah memanggil berbagai tamu. Di situ harus ada klarifikasi. Semuanya kan terkumpul enak. Sehingga tadi yang saya katakan di awal, suudon itu bisa hilang. Kenapa? Karena itu fungsi dari DPR memang ada fungsi pengawasan. Nah, kemudian soal ada perbaikan perda itu kan sangat gampang kalau sudah terjadi klarifikasi dengan jelas, sudah selesai. Tapi klarifikasinya harus jelas dan semua pihak, walaupun saya katakan ini sebenarnya jauh terlambat. Ini bagian dari yang saya sebut sebagai bad governance, pengelolaan pemerintahan. Yang menarik lagi ini Pak, di tahun 2019 juga kan pertanggungjawaban Bupati tentang APBD sudah selesai. Ini sudah masuk ke anggaran 2020 yang kemudian masuk ke perubahan. Yang sampai hari ini kami belum mendapatkan upload yang di websitenya Cilacap.go.id terkait dengan perda pertanggungjawaban APBD 2019, yang mana di sana sudah ada neraca daerah yang seharusnya transparan kepada masyarakat. Nah, kami hanya konon mengetahui karena kita tidak mengetahui dokumennya, padahal sudah didok sama Dewan. Ternyata pemasukan kami dengar ini, pemasukan KIC kepada pemerintah Kabupaten Cilacap itu 2019 itu sebesar 900 juta. 900 juta ya. Itu dividen. Ya, kita nggak tahu konteksnya itu pada dividen karena kita belum punya dokumen kan. Nah, Juli 2019 sudah ada perda yang harus menyetorkan dividen. Tapi ini kalau perda digunakan 2019 bulan Juni baru bulan Juli ini nggak bisa dong untuk perlakuan yang ini. Artinya kan terhitung dia bisa menarik dividen ini atau kewajiban dividen disetorkan setelah perda ada. Berarti setengah tahun ya. Ya minimal kan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 5 bulan dong. 5 bulan. Nah itu 900. Artinya kami nggak tahu nih apakah ini hanya ditumpuk di ruangan atau di brankas. Kenapa bisa masuk 900 padahal asetnya udah berkurang jauh. Dari 2/3-nya sudah hilang. Apakah memang ini dari pengelolaan itu atau dari penjualan, kita nggak tahu. Nggak ada transparansi ini. Jadi 900 itu tidak ada perincian yang kita belum ketahui karena dokumennya belum kita dapat. Nah, kalau kita runut ke belakang, KIC itu di 2018 memberikan pemasukan daerah 400 juta. Di tahun 2018 400 juta dari keuntungan mengelola. Ya. Artinya dividennya masuk 400 juta. Kalau kemudian 2019 jadi 900 juta, logis lah itu. Tapi yang aneh lagi untuk perencanaan 2020 dia mempunyai target untuk pemasukan daerah 10 miliar. Dari mana lagi nih? Gitu 10 kan? Miliar itu target di 2020. Itu padahal asetnya berkurang tadi yang Pak bisa sampaikan. KIC belum banyak bekerja, asetnya berkurang, targetnya 10 miliar. Nah ini saya menarik sekali. Justru pertanyaannya kalau kemudian ini sudah flat, dana sudah diterima, artinya nggak ada prediksi lagi, sudah tetap nih karena waktu disimpan di rekening umum atau deposito atau apa bentuknya sudah jelas besarannya berapa persen dan sudah tidak bisa diprediksi lagi, sudah pasti angkanya. Kita hitung nih ya, kalau sumpahnya bulan April diterima, kemudian bulan Desember 2% saja selama 8 bulan 561 miliar itu ada angka sekitar 7,5 miliar. Kenapa kemudian baru masuk kalau berdasarkan atas perda lo ya 55%, kok hanya dimasukkan 900 miliar, kurang dong gitu kan. Ini yang seharusnya dikritisi oleh kawan Dewan karena fungsi pengawasan sebenarnya, karena menjalankan perda seharusnya kewajibanmu 5% kok baru masukkan 900 dari mana nih gitu loh. Itu apakah pengelolaan kemarin ataukah dari bunganya nilai bunga gitu. Ini sampai sekarang pun kami dorong upload segera dokumen perda tentang LPJ APBD 2019. Ini belum sampai sekarang. Kami punya screenshot, punya rekam jejak digitalnya. Jadi jangan kemudian membuat rekayasa. Setelah hari ini kita upload, nggak bisa dong. Kita punya per minggu kemarin saya masih punya screenshotnya itu. Belum diupload. Ada transparansi kembali. Belum ada. Padahal itu hak masyarakat dong. Iya, informasi. Artinya ini kami semakin yakin bahwa ada sesuatu ini. Kemudian responsifnya dari kawan-kawan eksekutif itu kemudian cenderung kami lihat itu kita menyampaikan kritik kemudian tidak kemudian itu memberikan respon yang produktif. Justru kami lihat
melakukan upaya mencari legitimasi begitu. Sampai terakhir itu bulan Agustus 2020 malah minta fatwa dari BPKP. Ini aneh lagi nih. Ngapain dari dulu kok baru sekarang gitu kan? Nah, makanya kami justru terpacu ini adrenalin kami untuk memastikan dan meyakinkan kepada publik bahwa ini harus diketahui secara umum oleh publik dengan membuka transparansi dari pemerintah kabupaten maupun KIC. Ayo bareng-bareng, kawan dewan pun kita dorong untuk memanggil sebenarnya. Tapi ini alhamdulillah ada informasi kalau minggu depan Ya baik pemirsa ya, semua pemirsa yang ada di manapun Anda berada, ini diskusi kita malam hari ini sangat menarik sekali. Tapi kita juga terbatas oleh waktu. Tapi sebelum nanti kita tutup diskusi kita pada malam hari ini, saya ingin meminta juga fatwa dari Pak Musa. Pak Musa ini salah satu dosen senior, bahkan dosen saya juga dulu waktu saya kuliah, dan beliau sampai hari ini masih konsisten untuk menjadi penjaga gawang. Kalau bahasa saya penjaga gawang daripada situasi yang ada. Demokratisasi Pak Musa sudah mengalami beberapa era dekade. Nah sekarang pada era pemerintahan daerah sekarang yang sudah otonomi daerah, yang sudah semuanya itu tersusun sesuai dengan harapan waktu Pak Musa ini menjadi seorang aktivis mahasiswa, ini menjadi cita-citanya beliau. Apa Pak Musa ini yang Pak Musa lihat kondisi pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dengan carut marut seperti ini? Apakah ini menjadi satu presiden bahwa demokrasi gagal di Cilacap? Ya, sebenarnya bukan masalah gagal dan tidak. Ya, yang namanya demokrasi daerah kan sangat tergantung kepada pemerintah daerah, kepala pemerintah daerah. Ya. Dan ini menjadi sangat menarik karena di ujung dari sebuah proses pemerintah daerah itu menjadi sangat menarik. Tapi masih lama Pak Musa ini kan? Enggak, ini sudah sangat kita masih nunggu buku juga, yang belum keluar. Yang disebut sebagai isu-isu yang liar, kemudian seakan-akan ini melegitimasi pihak yang lain menjadi satu pisau untuk atau peluru untuk pihak yang lain. Gitu kan? Nah, ini yang jadi masalah. Jadi isu itu yang masalah. Tetapi sebenarnya ini bisa cepat diselesaikan kalau tadi mitra kerjanya Komisi B itu komprehensif melakukannya. Ya, kalau itu selesai maka akan selesai dengan cepat. Ya, soalnya ini menjadi persoalan bersama. Soalnya kejelekan pemerintah daerah juga tidak bisa lepas dari kejelekan anggota DPRD atau institusi DPRD. Jadi ini yang harus bekerja yang sehat. Nah, itu harus dibuktikan. Masyarakat awam akademis hanya bisa melihat dari jendela atas, tapi tidak bisa terlibat untuk kita sebagai praktisi. Tetapi secara secara analitik kita bisa melihat bahwa kita bisa mengkritik kalau ini kunci krusialnya ada pada bagaimana dialog atau kerjasama antara fungsi Dewan sebagai pembikin undang-undang juga sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang. Jadi baik Pak Musa, ini satu lagi Pak Musa ini saya masih tertarik dengan Pak Musa. Ketika ini menjadi opini publik di beberapa media juga sudah dimuat, ini akhirnya mengundang penciuman aparatur penegak hukum. Dari sisi law enforcement, penegakan hukum Pak Musa, apa yang Pak Musa pandang ketika ini menjadi satu misalkan temuan baru, menjadi satu telaah baru, walaupun itu besok dipanggil oleh anggota DPRD Kabupaten Cilacap melalui Komisi B yang membidangi persoalan KIC ini atau Perumda KIC. Apa pandangan Pak Musa? Dengan saya juga sudah mendengar ada beberapa yang sudah dipanggil oleh Polda, dan juga ada beberapa Polda yang turun, atau beberapa penegak hukum yang turun. Mungkin masih tahap penyelidikan kalau bahasa saya tidak bisa berandai-andai sudah sampai ke penyidikan, tapi ini sudah
baru masuk ke penyelidikan. Bagaimana pandangan Pak Musa kalau ini ternyata publik malah melihatnya ini harus ada law enforcement dijelas? Iya, saya katakan tadi bahwa cari malu satu pemerintah yang tidak baik pasti akan mengandung paling tidak konsekuensi dalam konteks administrasi. Kesalahan administrasi punya ranah pidana. Jadi itu tidak bisa lepas. Soal kemudian kalau Polda tidak bergerak itu ya kebangetan menjadi tanda tanya. Menjadi tanya lebih besar. Jangan lagi. Tapi kalau sudah suzonnya tambah besar. Kalau sudah Polda masuk, berarti ya tinggal aja mereka akan jalan sendiri. Jalan terus. Kepastian hukum negara pasti akan ada. Tapi masyarakat itu perlu mengontrol juga, Pak Musa. Iya, mengontrol dalam pengertian sebagai polisi masyarakat kan boleh-boleh saja. Oh gitu ya. Jadi masyarakat melalui kekuatan-kekuatan tiang-tiang demokrasi, entah media, entah NGO, itu bisa bersama-sama kepolisian. Karena itu biasa ini ranahnya ke Polda. Untuk ayo makin jelas mana yang sebenarnya ada kesalahan administrasi. Ya, abu-abu tadi ya. Wilayah abu-abu tadi. Karena memang ada wilayah abu-abu. Jadi kalau memang itu benar, artinya benar dengan proses yang ada akan semakin menguatkan ya Pak Musa ya. Melegitimasi bahwa itu sesuatu yang proses tidak ada masalah. Seperti itu Pak Musa. Bukan begitu, karena yang jadi persoalan sekarang kan era kita hari ini adalah era post-trust. Oh gitu. Di mana semua orang berhak menjadi hakim, semua orang berhak menjadi narasumber. Nah, sehingga semua orang punya hak untuk menginterpretasi. Beda dengan era dulu ketika kita hanya jadi pengikut, jadi korban informasi. Hari ini semua orang berhak menjadi pemberi informasi, maka dunia menjadi lebih cepat dan ini yang harus direspon oleh semua pihak yang punya kewajiban. Dalam hal ini adalah dan pemerintah. DPRD juga. Iya, DPRD ini punya kewajiban dan kewajiban itu akan disorot. Satu orang aja hari ini akan berkata dengan sangat jelek, maka semuanya akan menjadi jelek. Karena ini proses. Ya, semua orang punya berargumen dengan mudahnya. Oh, orang mainstream itu bisa dikomentari orang gila itu bisa. Tidak ada problem. Dan apakah semua orang menjadi gila itu sangat cepat problem. Karena ini yang menjadi setiap orang adalah media. Iya, semua orang adalah media. Semua orang adalah sumber berita. Semua orang adalah pemberi kebenaran. Nah, itu yang jadi masalah sebenarnya di situ. Dan ini harus disikapi dengan cepat kalau kemudian jangan berpikir lambat, nanti dia akan suudonya tambah, malah justifikasinya pasti dia akan kehilangan legitimasi. Ini perhatian besar kepada pihak pemerintah. Kalau nggak cepat responnya, pasti akan dia tertindas oleh kekuatan zaman post-trust itu. Maka harus cepat melakukan tindakan. Dan langkah-langkah tidak reaktif, tapi memang betul-betul proaktif, bukan reaktif. Tapi jangan hanya sekedar ini begini langsung enggak, tapi ini terencana sehingga kemudian masyarakat post-trust ini memperoleh jawaban dengan cepat. Oke, siap. Terima kasih Pak Musa. Ini satu lagi ke Mas Agus untuk yang terakhir ya Mas Agus. Baik. Sama seperti yang saya tanyakan ke Pak Musa. Sebagai pegiat anti korupsi, ketika ini sudah berjalan dan terjadi ada konsekuensi law enforcement di sini, bagaimana publik akan melihat keseriusan dan kesungguhan dari penegak hukum melihat dan mencium adanya praktek-praktek dugaan di sini? Apa pandangan Mas Agus untuk terakhir kali? Kalau kami cenderung lebih mendorong sebenarnya tidak sampai ke ranah ke sana ya. Artinya kalau kemudian ini sudah konsekuensi, itu resiko dari sebuah jabatan dan kewenangan. Kalau memang kebijakannya salah, konsekuensinya dong untuk mereka kawan-kawan penegak hukum masuk. Tapi kemudian kami dorong sebenarnya lebih kepada mendorong kawan-kawan pemerintah Kabupaten Cilacap, CQ, KIC melakukan transparansi terhadap pengelolaan dana dari hasil pelepasan aset ganti rugi dari peta pertemuan itu. Buka aja, ini disimpan di sini bunganya sekian, ini untuk yang pemerintah kabupaten sekian sebagai dividen, yang di sini untuk pembukaan modal, untuk antim, untuk dana pensiun, untuk CSR, transparan aja. Itu aja sebenarnya. Kalau kemudian ada unsur ini masih disematkan bisa ini, karena kalau konon masih penyelidikan, kalau ada unsur administrasi negara yang ada kesalahan itu, karena ini antar regulasi saya masih bertentangan nih, ada PP ini, ada Permen
permen ini yang belum sinkron juga, maka sesungguhnya kalau ada indikasi terkait dengan maladministrasi negara, kembalikan saja kepada rekening yang ada. Jadi jangan dimanfaatkan dulu sesuai dengan perdanya juga tanda petik juga kemarin ada kesalahan proses kan, masih di akhir periode, mungkin produknya juga buru-buru dan sebagainya, ada kelemahan. Saya kira kalau ada indikasi kok maladministrasi, kembalikan saja, selesai. Maka ranah pidana nggak bisa dilakukan. Nah kalau kemudian sekarang kok stylenya itu defense dari Kabupaten Cilacap, kami justru menyayangkan. Kalau bahasanya Pak Musa tadi reaktif, ini cenderung defense nih pemerintah Kabupaten tidak ada pergerakan. Tidak bergerakan. Saya kata kuncinya mendorong kawan-kawan pemerintah Kabupaten Cilacap, KIC, transparan saja, duduk bersama dengan Dewan, merancang bisnis plan ke depan apa, pemanfaatan dana itu untuk apa, dan kalau bisa gunakan dana masuk itu bukan lagi asumsi tadi. Kalau memang ada pemasukan daerah, pastikan karena sudah wujudnya sudah di bank, artinya bunganya sudah dipastikan. Kalau memang berikan tanah, rencanakan saja untuk dicarikan tanah mengganti untuk pengembangan kawasan industri di mana. Iya dong, iya. Karena ini momennya tepat pada waktu perubahan Perda RT/RW. Oke, gitu. Kurang lebih itu aja. Baik, terima kasih atas beberapa diskusi kita pada malam hari ini, Mas Agus dan Pak Musa. Terima kasih sudah mau hadir di segmen kita Satu Frekuensi, persembahan dari Cilacap Terkini, dan Anda jangan lewatkan setiap beberapa hari ke depan kita nanti akan ada dialog seperti ini. Dialog yang santai, dialog yang rileks, tapi di sini memuat beberapa fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, khususnya di Kabupaten Cilacap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Agus, Pak Musa bisa hadir. Saya sebagai host Rio Anggoro. Oke, salaman dulu juga dengan saya. Saya sebagai host Rio Anggoro mengucapkan terima kasih juga kepada pemirsa yang ada di rumah, dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.